ada seorang di masa dahulu namanya Juraij. Nabi SAW ketika mengatakan orang yang pertama atau orang yang kedua yang berbicara padahal dia masih bayi adalah Sahibu Juraij. Sahabat Nabi ada yang bertanya, siapa Sahibu Juraij itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah ceritakan, ada seorang di masa dahulu namanya Juraij. Juraij ini adalah seorang rahib, tapi jangan dipikir rahib seperti di masa sekarang. Waktu itu belum datang Nabi Muhammad belum ada, Islam belum ada. Juraij sudah muncul duluan. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah yang dia beribadah di dalam sebuah kuil. Ada yang mengatakan atau di dalam riwayat yang lebih panjang disebutkan Juraij ini dulunya pedagang, tetapi dia karena dagangannya itu kadang laku, kadang rugi, kadang laku, kadang rugi. Akhirnya dia sudahlah nggak usah dagang, saya mau ibadah. Dia bangun kuil di atas satu bukitan yang dia letakkan kuilnya di bagian atas. Orang-orang sudah mulai kurang suka dengan Juraij. Entah alasannya apa. Ada yang mengatakan dia banyak ibadah tapi dagangannya jalan, sehingga membuat sebagian orang itu hasad. Ada yang bilang dia sekarang sudah nggak mau dengan dunia, jadi orang itu nggak suka sama Juraij. Ada yang mengatakan mungkin Juraij ini sudah cintanya dengan Allah, maka ini kan dia ini ahli ibadah, dia itu tidak mungkin lagi terpikat dengan dunia. Omongan-omongan ini sampai ke telinganya seorang perempuan. Yang perempuan ini disebutkan di sini sekilas saja. Ada seorang perempuan yang suka bolak-balik ke penggembala sapi. Perempuan ini di dalam kisah yang lebih panjang dia bilang gini, kalian mau nggak? Ya model taruhan lah. Atau menurut kalian kalau saya jebak dia, kalau saya goda dia, kira-kira dia bakal terpikat gak? Maka orang-orang bilang, ya kamu ini kan pelacur paling cantik, kamu ini wanita yang paling menarik di sini. Mungkin kalau Juraij ketemu kamu, mungkin dia tergoda juga. Maka perempuan ini mempertaruhkan reputasinya sebagai pelacur cantik. Maka dia berusaha untuk menggoda siapa? Juraij. Kalau ketemu dengan Juraij, dia pamerkan mukanya. Juraij ini setiap ketemu perempuan itu langsung buang muka. Dia khawatir dengan godaan si pelacur. Perempuan ini lama-lama jengkel. Soalnya reputasinya kayak hancur gitu. Reputasi dia selama ini yang bisa menggoda laki-laki, kok nggak kena sama Juraij. Maka akhirnya demi mempertahankan reputasinya, dia datangi si penggembala sapi. Yang disebutkan tadi sekilas, si penggembala sapi ini ada di bawahnya, kuilnya dia di bawah. Nah si perempuan ini suka bolak-balik ke tempatnya si penggembala sapi, sehingga akhirnya berzina. Singkat kata, akhirnya perempuan ini hamil. Jadi pahami? Akhirnya perempuan itu hamil, tapi bukan sama si Juraij, melainkan sama si penggembala sapi. Di lain hari, Juraij itu sholat dengan tata cara yang sebagaimana dahulu. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Ketika dia sholat di dalam kuilnya, ibunya manggil, wahai Juraij. Juraij ini dalam keadaan sholat, dia bingung, mana yang kudulukan? Mamaku apa sholatku? Dia berijtihad dalam hatinya, kayaknya sholat deh, itu kan makhluk. Ini kan depan saya pencipta, Al-Khaliq. Akhirnya dia terpaksa untuk mendahulukan sholat. Ibunya manggil kedua kali. Wahai Juraij. Dia ngomong lagi. Duh ini mama apa sholat? Sholat aja lah. Juraij. Yang ketiga kali. Ada juga yang mengatakan ini bukan 1, 2, 3. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi mamanya berulang kali. Sampai entah 3 hari, entah 3 kali. Sampai akhirnya Juraij ini senantiasa mendahulukan sholatnya. Maka mamanya akhirnya jengkel lalu menyumpah. Apa kata mamanya? Wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikanmu kecuali setelah kamu diperlihatkan, dipertontonkan, atau kamu lihat muka-mukanya para pelacur. Yang selama ini Juraij kalau ketemu si perempuan itu suka buang muka. Sumpahnya mamanya ini kejadian. Apa kejadiannya? Si pelacur tadi kan hamil, tapi sama siapa? Penggembala. Akhirnya dia melahirkan. Lalu sampailah di telinganya raja, ada pelacur melahirkan. Ditanyalah si perempuan ini, siapa yang menghamilimu? Anaknya siapa ini? Siapa dia bilang? Ini anaknya Juraij. Kenapa dia ngaku Juraij? Karena kan dia tadi mempertaruhkan reputasinya sebagai wanita cantik. Maka si raja bilang, kurang ajar si Juraij. Ini Juraij yang mana nih? Maksudnya Juraij yang di kuil itu tah? Iya bener. Oh kurang ajar, ngaku-ngakunya sebagai ahli ibadah. Ternyata berzina. Raja ini nggak tabayun dulu, nggak manggil-manggil dulu, langsung perintahkan. Kalian semuanya tangkap Juraij, hancurkan kuilnya tanpa tabayun. Orang-orang yang berangkat, maka si Juraij itu ditangkap, diikat bagian lehernya atau diikatkan tangannya pada lehernya, lalu kemudian diseret kepada raja dalam kondisi kuilnya sudah hancur, dikapak orang. Maka Juraijnya dibawa kepada raja. Waktu dibawa kepada raja, ditonton para pelacur. Ketika ditonton para pelacur, maka Juraij ini teringat sama doanya mamanya. Apa kata mamanya? Semoga Allah tidak mematikan kamu kecuali setelah melihat muka-muka pelacur atau kamu dipertontonkan di hadapan para pelacur. Ketika lihat pelacur ini, maka Juraij senyum-senyum. Dipikir Juraij genit, padahal dia teringat sama doa mamanya. Dibawa kepada raja, lalu kemudian ditanya, "Hei Juraij, kamu ini ya menghamili perempuan ini." Maka si Juraij bilang, "Memangnya dia ngaku apa?" Dia ngaku kamu yang tuh sudah menghamili dia. Yang mana anaknya? Lah itu yang ada di gendongannya, yang ada di pangkuannya. Maka
Juraij ini sebenarnya kalau di cerita yang asli dia tidak langsung nanya. Kalau di sini kan dia langsung nanya, nak siapa bapakmu gitu kan. Sebenarnya aslinya si Juraij ini bilang gini, saya minta tolong diberikan kesempatan, saya mau sholat dulu. Maka dia berwudu, lalu dia sholat, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia dihilangkan dari masalah fitnah ini. Setelah dia selesai sholat, baru dia datangi si bayinya. Dia datangi bayinya, lalu kemudian ditanya, mana abuk? Bayi, siapa bapakmu? Harusnya bayi itu paling ngomongnya oe gitu kan, harusnya. Ternyata dia pakai jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kalimat utuh. Cuman dia hilangkan abi, dia hilangkan bapakku. Dia langsung menjawab, si penggembala sapi. Maka orang-orang akhirnya merasa bersalah karena sudah terlanjur menghancurkan kuilnya si Juraij. Akhirnya orang-orang tanya, ini gara-gara si perempuan ini. Maaf ya Juraij, apa yang kami bisa lakukan buat kuilmu? Apa kami bangunkan aja dari emas? Gak usah. Kalau gitu dari perak ya. Enggak usah. Terus gimana caranya? Ya bangun aja seperti yang aslinya tadi. Maka raja bilang gini, oh iya, katanya kamu tadi lewat pelacur senyum-senyum. Kenapa kamu tadi senyum-senyum sama pelacur? Dia bilang, saya teringat dengan doanya mama saya. Kayaknya saya kena sama doanya mama. Waktu itu kejadiannya saya sholat 3 kali atau 3 hari. Kemudian dia datang panggil saya, hei Juraij. Tapi saya mendahulukan sholat. Akhirnya mama saya bilang, semoga Allah tidak mematikan kamu sebelum kamu melihat atau dipertontonkan di hadapan muka-mukanya pelacur. Nah tadi itu kejadian membuat saya senyum karena saya teringat dengan mama saya. Paham ceritanya?